Dan saya bilang kalau misalkan hidup Jibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tara Gani dan selamat datang di Fit and Eat. Di sini kita akan ngobrol banyak tentang workout, diet dan juga seputar dunia kuliner. Saya bilang kalau badan profesional hidup saat itu nggak bisa makan enak. Itu cuma mitos teman-teman. Dan di video ini saya mau bahas tuntas tentang N-bar dan juga aero atau rest bar teman-teman. Dua aksesoris ini bisa dibilang penting banget untuk kalian yang udah mulai serius ataupun yang baru mulai sepeda, khususnya yang pakai flat bar. Oke, langsung aja ya kita bahas dari N-bar dulu teman-teman. Ini saya pakai OXO, harganya sekitar 60 ribuan. Sekarang kita langsung bahas dari kelebihan kalau kita pakai N-bar ini. Kalau buat saya pribadi ya, kalau misalkan sepeda teman-teman hybrid kayak punya saya dan pakai flat bar, kayaknya N-bar ini udah wajib banget deh. Karena bisa ngasih variasi grip. Itu kelebihan pertama tuh teman-teman. Apa sih pentingnya variasi grip? Kalau misalkan kita udah mulai intensitas bersepedanya tinggi dan durasinya itu udah panjang, tangan kita itu mulai kesemutan, pegel-pegel. Nah itu biasanya karena variasi gripnya sedikit teman-teman. Kalau misalkan pakai N-bar seperti ini, kita bisa punya beberapa variasi. Pertama tentu di flat bar seperti ini. Dan dari beberapa artikel yang saya baca, sebenarnya posisi seperti ini paling tidak bersahabat bagi tangan dan juga bahu kita karena posisinya kurang begitu natural bagi tubuh, terutama tubuh bagian atas. Nah kalau misalkan kita posisinya berubah seperti ini, dia posisi tangan ke shoulder atau bahu akan jauh lebih natural. Dan memang grip di sini jauh lebih enak sih teman-teman, mau di jalan datar ataupun jalan tanjakan. Dan saya punya cedera di di siku kiri nih. Kalau misalkan saya tanjakan dan saya betot pakai gripnya di flat bar, itu siku kiri saya berasa sakit teman-teman. Karena kan memang ambil powernya dari siku sebelah kiri ya. Jadi berasa banget. Tapi kalau misalkan kita gripnya megang di N-barnya, posisinya tuh jauh lebih nyaman dan powernya yang saya rasain jauh lebih besar di area shoulder kita. Dan kelebihan kedua, kalau misalkan setupnya teman-teman sepedanya cukup aero, ini saya pakai spacernya 1, nanti mau dipotong lagi, mau dihabisin. Tapi nanti sih masih adaptasi dulu. Nah, ini bisa jadi variasi lagi. Kalau misalkan kita lagi pegel pinggangnya, kita bisa mencoba beberapa variasi. Ini sesuai kebutuhan sih. Biasanya saya megang di sini. Tapi kalau misalkan udah pegel banget, kita bisa naikin lagi. Dan kalau misalkan kita mau touring jauh, ini juga bisa di-adjust lebih tinggi. Jadi posisinya bisa lebih bersahabat bagi tubuh kita, terutama pinggang dan juga shoulder. Dan yang ketiga nih, yang saya rasain, tadi udah sedikit dibahas. Kalau misalkan kita gripnya ada di N-bar, itu powernya jauh lebih besar, terutama kalau misalkan kita mau ngambil speed lagi off saddle teman-teman. Baik di jalan datar ataupun di jalan tanjakan, ini berasa banget sih kalau dipegang di sini. Ini mirip-mirip rasanya kalau misalkan kita pakai drifter, megang di hoodnya itu rasanya mirip-mirip. Tapi lebih enak di drifter sih, karena dia kan ada karetnya. Kalau ini kan bener-bener cuman besi atau aluminium aja teman-teman. Oh, dan kelebihan terakhir kalau pakai N-bar, dan ini menurut saya yang paling penting sih, tampilan sepeda tuh jauh lebih gahar ya. Jadi kalau sebelum saya pakai N-bar seperti ini ya teman-teman, dia kelihatannya kayak cungkring gitu, kayak culun gitu. Cuman ini masalah selera ya. Kalau pakai N-bar saya sih senang banget, dia kayak ada tanduk gitu, lebih ganteng, lebih gahar sepedanya. Dan harganya cukup ekonomis, Rp60.000. Oke, sekarang kita bahas kekurangannya. Setidaknya ada dua kekurangan yang saya rasain selama saya pakai N-bar. Yang pertama, tentu bobot sepeda akan jadi lebih berat. Ini walaupun kecil, bobotnya lumayan sih, sekitar 300 sampai 400 gram teman-teman, hampir setengah kilo ya. Ada yang karbon, tapi harganya mahal banget, di atas 300 ribu atau 400 ribu kalau nggak salah ya. Terus kelemahan yang kedua, karena nggak ada rem, jadi kita mesti tahu area tempat kita goes itu mesti benar-benar safe ya. Karena lumayan jauh sih jaraknya. Kalau misalkan ada rem mendadak seperti ini, ngambil ke sini itu butuh waktu 1 sampai 2 detik. Apalagi kalau panik pasti ya udah bablas. Jadi pintar-pintar ngeliat situasi juga kalau misalkan kita mau di posisi N-bar. Lanjut, kita akan bahas salah satu aksesoris yang menurut saya penting banget untuk di sepeda hybrid, khususnya yang pakai flat bar. Jadi bukan hybrid aja ya, mungkin yang pakai folding bike yang fokusnya untuk speed. Aerobar atau rest bar ini juga sangat penting banget sih teman-teman. Dan apakah bisa dipakai buat pemula? Tentu bisa, kalau misalkan ada budgetnya. Celah, ini murah sih, karena
ada aerobar yang harganya juga mahal banget ya. Saya pernah ngeliat aerobar tuh yang karbon harganya sampai 5, 6, 7 juta. Saya nggak tahu deh kelebihannya apa selain dari karbon yang enteng. Ya mungkin untuk dipakai profesional ya teman-teman. Oke, kita bahas ya. Pertama saya akan bahas dari harga. Ini harganya sekitar 200 ribuan. Ada yang unbrand sekitar harganya 150 ribuan ya. Bentuknya kalau misalkan dari foto itu sama persis. Nah sekarang kita akan bahas kenapa namanya aero dan juga race bar. Jadi fungsinya ini sebenarnya ada dua teman-teman. Nggak mulu-mulu untuk kecepatan. Sama kayak N-bar yang sebelumnya tadi saya bahas. Ini race bar atau aero bar juga bisa untuk memberikan variasi. Terutama kalau misalkan kita lagi posisi seperti ini di race barnya. Nah, shoulder kita ini akan sedikit lebih rileks karena ditopang, siku kita kan di sebelah sini. Nah, jadi kalau misalnya perjalanan jauh, itu akan jauh lebih nyaman sih teman-teman. Aerobar ini juga berfungsi untuk menahan kecepatan. Yang saya rasakan sama saya pakai ini, kalau misalkan kita mau ngambil speed, itu rada susah. Jadi biasanya saya ngambil speed power off saddle dulu nih. Sampai di speed yang kira-kira saya mau tahan, misalkan udah di 38, udah di speed 40, baru saya ke posisi aero. Dan untuk nambah kecepatan, kalau misalkan posisi kita di aero itu cukup susah teman-teman. Karena kalau misalkan udah di posisi aero, yang bekerja itu hanya lower body. Upper body kita akan stop gitu, karena saat kita di posisi aero, balancingnya kita itu harus benar-benar dijaga karena sedikit sensitif ya. Nggak susah-susah banget sih kalau misalkan teman-teman udah bisa lepas tangan dalam bersepeda di kecepatan tinggi, kecepatan 35, 36, itu harusnya bisa pakai aerobar. Nah, apakah ini cocok untuk pemula? Ya, kalau tujuannya untuk race bar, bukan aerobar. Jadi kalau hanya untuk cari variasi, untuk mengistirahatkan shoulder ketika perjalanannya udah jauh, udah capek, ini lumayan sih untuk kasih variasi, untuk kasih istirahat, terutama bagian upper body kita, teman-teman. Nah, tapi ketika kita berada di posisi aerobar, pernafasan kita itu akan sedikit lebih sensitif. Artinya, goesan kaki ini akan terasa lebih ringan karena angin yang kita lawan itu semakin rendah. Tapi karena posisinya nunduk kan, posisi aerobar seperti itu, jadi posisi paru-paru kita itu berada di luar naturalnya gitu. Jadi yang saya rasain saat posisi aerobar, nafasnya itu lebih cepat habis teman-teman, dan kerasa sakit kalau kita paksa. Nah jadi buat teman-teman yang VO2 max-nya masih nggak begitu bagus, masih dipertimbangkan nih kalau tujuannya untuk aerobar atau untuk speed. Ngomong-ngomong, VO2 max itu adalah kapasitas paru-paru kita untuk menyimpan atau mengolah oksigen, teman-teman. Cara melatihnya ya dengan intensitas atau berolahraga yang rutin. Banyak sih caranya di YouTube. Lain kali insya Allah kita juga bahas bagaimana cara untuk meningkatkan VO2 max dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, dan nggak kalah penting nih, kalau kita pakai aerobar atau N-bar, ini bisa banget buat gantung tas, teman-teman. Jadi kalau misalkan istri nitip gorengan, nitip belanjaan, tuh ya kan. Tapi ini kepanjangan sih, mentok di ban. Saya pernah kepepet waktu itu bike to work karena saya belum punya pannier rack tas di saddle. Jadi saya pakai tas di sini, saya gantung, dan itu lumayan nyaman sih. Dan di N-bar juga sama posisinya, bisa kita pakai gantung di sini. Jadi plastiknya nggak takut jatuh. Ya lumayan lah buat bonus. Sepeda jatuh. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang aerobar atau race bar dan juga N-bar. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Terima kasih sudah menonton video ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.